Sobat belajar ekonomi, organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan organisasi menjadi sangat penting karena tidak semua tujuan-tujuan yang dicapai oleh individu dapat dilakukannya sendiri. Jadi, dengan bekerja sama dengan orang lain, maka tujuan tersebut akan tercapai. Untuk mencapai setiap tujuan, maka diperlukan manajemen. Manajemen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat ataupun sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Jadi, manajemen merupakan suatu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output dalam proses manajemen. Materi manajemen berikut ini akan mengajarkan kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan bisa membawa organisasi kita menjadi organisasi yang sehat. Di video ini kita akan belajar tentang 1. Pengertian manajemen, 2. Fungsi manajemen, 3. Tingkatan manajemen, 4. Prinsip-prinsip manajemen, 5. Bidang-bidang manajemen, dan 6. Unsur-unsur manajemen. 1. Pengertian manajemen. Secara etimologi atau asal katanya, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Italia, maneggiare berarti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Sedangkan dalam arti luas atau spesifiknya, definisi manajemen adalah sebuah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap usaha-usaha, para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sobat belajar ekonomi, manajemen itu dikatakan juga sebagai ilmu, seni, maupun sebuah proses. Nah, apa itu manajemen sebagai ilmu? Menurut Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini artinya, manajemen merupakan sains yang bisa dibuktikan kebenarannya. Manajemen sebagai seni. Menurut Mary Parker Follett atau Stoner 1986, manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain, atau the art of getting things done through people. Manajemen sebagai suatu seni di sini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain, dan bagaimana cara memerintahkan orang lain agar mau bekerja sama. Berarti seni di sini maksudnya adalah seni mengatur orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. 3. Manajemen sebagai proses. George Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan dari suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Berarti proses maksudnya di sini adalah suatu kerangka tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ada banyak ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian manajemen. Tapi di sini kita ambil hanya beberapa saja. 1. George R. Terry, menurutnya manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. 3. Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Oi Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian pengawasan dari sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mari kita lanjut ke fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang dimaksud di sini bukan fungsi secara kegunaan ya teman-teman, tetapi fungsi sebagai
pedoman bagi setiap anggota dalam suatu organisasi. Fungsi manajemen itu diantaranya ada menurut Henry Fayol, J.R. Terry, Luther Gulick, Linda F. Urwig, dan John F. May. Setiap tokoh ini punya pendapat yang berbeda-beda tentang fungsi manajemen yang baik yang harus diterapkan perusahaan. 1. Henry Fayol. Fungsi manajemen Henry Fayol itu terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pengarahan, controlling atau pengawasan, dan coordinating atau koordinasi. Planning berkaitan dengan tujuan serta target perusahaan untuk mencapai hasil yang sempurna. Sedangkan organizing, proses penyusunan struktur organisasi. Commanding, seseorang bertugas untuk memberikan arahan kepada seluruh karyawan. Controlling berhubungan dengan evaluasi secara menyeluruh, dan coordinating berhubungan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas agar tidak adanya kekacauan. 2. George R. Terry. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, menjelaskan 4 fungsi manajemen yang kita kenal dengan istilah POACH, yaitu planning yang meliputi hal-hal atau pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, organizing, yaitu proses penyusunan struktur organisasi ataupun pembagian tugas. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, yaitu penggerakan atau usaha untuk menggerakkan anggota-anggota. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yaitu melakukan evaluasi terhadap sumber daya perusahaan. 3. John F. May. Menurutnya, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, yaitu berkaitan dengan proses perencanaan untuk mencapai masa depan. Yang kedua, organizing, yaitu proses pengelompokan masyarakat, kegiatan, peralatan, serta tanggung jawab. 3. Motivating, yaitu pemberian dorongan kepada karyawan agar dapat meningkatkan kinerja atau prestasi kerja mereka. Terakhir ada controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Oke Sobat Belajar Ekonomi, itulah penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut 3 tokoh. Untuk tokoh yang lainnya boleh dicari dari sumber lain atau dari Google. Dari fungsi manajemen yang sudah kita pelajari, terdapat salah satu fungsi yang sangat krusial, yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam fungsi pengorganisasian, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana bentuk-bentuk struktur organisasi yang sudah dibentuk oleh perusahaan. Mari kita pelajari sama-sama. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, yaitu berdasarkan pasar ataupun produk, dan struktur organisasi matriks. Ya, walaupun sebenarnya ada satu lagi, yaitu struktur organisasi lini ataupun garis. A. Struktur organisasi fungsional atau functional structure organization, yaitu struktur organisasi yang paling lazim digunakan oleh organisasi di Indonesia. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jadi karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan ataupun skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Berikut bentuk struktur organisasi fungsional, di mana direktur langsung membawahi 5 orang manajer dengan subbidang yang berbeda-beda. Ada manajer SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan pembelian atau purchasing. Mereka ditempatkan sesuai dengan fungsi masing-masing. B. Struktur organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf yaitu struktur organisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk memberikan komando kepada bawahan secara langsung. Pimpinan akan dibantu oleh staf dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk organisasi seperti ini banyak dijumpai di berbagai instansi atau perusahaan. Kalau kita perhatikan bagian struktur organisasi lini dan staf,
di mana seorang direktur dibantu oleh 2 orang staf, kemudian di bawah direktur ada manajer, dan masing-masing manajer dibantu juga oleh seorang staf. C. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional atau divisional structure organization adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kemasan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi bentuk fungsional. Misalkan bentuk struktur organisasi divisional ada pada perusahaan elektronik. Seorang direktur utama memiliki 2 bawahan, yaitu wakil direktur bagian divisi komponen dan wakil direktur bagian divisi perangkat. Wakil direktur divisi komponen membawahi 3 orang manajer, yaitu manajer inventory control atau IC, manajer display, dan manajer baterai. Sedangkan wakil direktur divisi perangkat membawahi 3 orang juga manajer, tapi bagian manajer smartphone, manajer tablet PC, dan manajer laptop. Bentuk struktur organisasi yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks atau matrix structure organization merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini sering juga disebut dengan istilah struktur organisasi project karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Jadi, akibat dari struktur organisasi ini adalah adanya double ataupun multi komando di mana seorang karyawan diharuskan melapor kepada 2 pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan juga di pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan ataupun organisasi, tentu dibutuhkan sistem manajemen yang tahu akan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini menjadi penting supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan semuanya fokus pada tujuannya yang ditetapkan. Nah, salah satu cara untuk pengelolaan model ini adalah dengan tingkatan manajemen. Dalam piramida ini terdapat 3 level tingkatan manajemen. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu manajemen lini pertama atau lower management. Jabatan yang terdapat di level ini seperti supervisor dan mandor. Naik 1 level ke atasnya, yaitu manajemen menengah atau middle management. Jabatan yang terdapat di level ini adalah kepala departemen atau kepala bagian, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Untuk level manajemen yang paling tinggi adalah top manajemen atau manajemen puncak. Jabatan yang terdapat di level ini adalah Presiden Direktur atau Chief Executive Officer atau CEO, Wakil Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Perwakilan, dan sebagainya. Supaya semakin paham, mari kita bahas satu-satu tugas dari masing-masing level manajemen dan perbedaannya dengan level manajemen yang lainnya. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak. Top manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas atau wewenang tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik ataupun owner. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual saja dan pemikiran dan bukan hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Nah, karena manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Adapun tugas dari top manajemen yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan atau goals-nya. 2. Menentukan tujuan perusahaan atau apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, yaitu middle management dan lower management. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya manusia maupun teknis lainnya. 5. Bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Jadi, tugas dari top manajemen ini sangat vital dan sangat krusial karena menyangkut dengan keberhasilan perusahaan. Middle management atau manajemen menengah. Tingkatan manajemen ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah mempunyai tanggung jawab pula terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkatan manajemen di bawahnya, bahkan terhadap beberapa karyawan operasional.
seperti kepala departemen atau manajer pemasaran, manajer keuangan, atau head of division, kepala bagian, pemimpin proyek, manajer cabang, atau cabang perusahaan atau unit lokal, manajer pabrik, junior eksekutif, atau asisten manajer pembelian, asisten manajer pemasaran, dan manajer divisi. Mari kita lihat satu persatu tugas dari middle management. 1. Memerlukan keterampilan manajerial serta kemampuan teknis. Jadi, selain keterampilan konseptual tadi, dia juga harus punya kemampuan teknis yang berkaitan dengan operasional perusahaan. 2. Menjadi perantara antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama atau lower management. Jadi, jika manajemen lini pertama mempunyai saran kepada manajemen puncak, maka itu harus melalui manajemen menengah. 3. Membuat rencana jangka menengah antara 1 sampai dengan 5 tahun. 4. Berkoordinasi atau bekerja sama dengan departemen yang ada atas semua kegiatan yang telah dilakukan. 5. Menjalankan perintah dan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang keenam, bertanggung jawab secara langsung kepada manajemen puncak seperti dewan direksi atau CEO perusahaan. First line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional seperti karyawan. Jabatan yang terdapat di sini tadi ada supervisor dan mandor. Nah, tugas dari first line management adalah 1. Mengarahkan dan mengendalikan karyawan ataupun pekerja. 2. Mengembangkan moral para karyawan. 3. Menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. 4. Menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Selain itu, manajemen lini pertama juga memberi informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal lainnya dari karyawan atau para pekerja. 5. Menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Tidak menyusun rencana jangka panjang. Sobat belajar ekonomi, itu dia tadi penjelasan mengenai konsep manajemen di video bagian yang pertama ini. Sampai jumpa di video bagian yang kedua dengan topik yang sama. See you dan bye-bye.